Tirta Mandirahudi alias Dr. Tirta mengaku sebelumnya pernah menentang vaksin Nusantara. Namun kini ia menyerukan agar masyarakat bisa memberikan apresiasinya terhadap vaksin yang digagas Dr. Terawan Agus Putranto. Penemuan terkait COVID-19 di Indonesia sudah banyak. Vaksin Nusantara harus kita apresiasi, ujarnya pada tayangan video YouTube berjudul Perkembangan COVID-19 Kian Membaik dikutip Kamis 9 September 2021. Ia pun mengungkapkan perkembangan terbaru dari vaksin Nusantara tersebut. Ia mengungkapkan saat ini sudah uji klinis di sebuah rumah sakit. Seperti diketahui, vaksin Nusantara ini sudah menuntaskan uji klinis fase 2. Langkah ini pun harus dilanjutkan pada uji klinis fase 3 atau fase terakhir. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa, katanya. Ia pun mengakui sebelumnya sempat keras terhadap vaksin Nusantara. Karena saat itu ia menduga produk tersebut hanya overklaim, menyatakan sebuah statement, tanpa dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Vaksin Nusantara overklaim. Ternyata ada penelitian, ujarnya. Saya mendukung. Selama ada penelitiannya, saya mendukung, katanya. Dalam kesempatan berbincang-bincang dengan Deddy Corbuzier, Dr. Tirta menilai sejumlah tenaga ahli kedokteran terkesan terkotak-kotak. Ia mencontohkan Dr. Terawan Agus Putranto, Siti Fadilah Supari, dan Dr. Indra Cahyo. Saya harap ada diskusi tertutup. Dr. Terawan sama Bu Siti Fadilah bisa berbicara dengan dokter ahli lainnya. Ini keren. Kan semua ini untuk kebaikan Indonesia, kenapa tidak? Ujarnya. Meski begitu, ia berharap pengembangan vaksin Nusantara tersebut bisa menyalip kembali produk asal Cina, sehingga vaksin Nusantara ini bisa segera dirilis hingga disebarkan kepada masyarakat. Dari sisi bisnis, lanjut dia, vaksin Nusantara bakal lebih menjanjikan dari vaksin konvensional karena pesaingannya sangat terbatas, yakni hanya Cina. Sedangkan vaksin konvensional kini sudah tersedia dalam berbagai produk sehingga persaingannya bisa lebih ketat. Ia pun menyinggung soal vaksin merah putih. Menurutnya, vaksin dalam negeri ini pun tak jauh dari vaksin lainnya, khususnya AstraZeneca. Platform merah putih ini kan copy paste dari vaksin yang sudah ada, sehingga petarungnya pasti banyak. Ini berbeda dengan vaksin Nusantara, yang pesaingnya hanya Cina, ujarnya. Ia pun mengatakan pengembangan vaksin berbasis sel dendritik pun sudah direstui oleh Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO, World Health Organization. Dua-duanya, vaksin Nusantara dan vaksin Johnson, sudah direstui oleh WHO, tandasnya. Terkait kisruh di dalam negeri, ia menyatakan, sebuah inovasi pasti bisa menimbulkan kekagetan karena menghadapi hal yang baru. Pemerintah harusnya bijak, memberikan peneliti dalam negeri untuk berinovasi. Itu bisa menyibukkan kita para peneliti. Buat apa melakukan inovasi kalau harus berhadapan dengan aspek non-teknis, ujarnya. Terima kasih telah menonton info hot terkini, terus dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.